Hari ini aku mau berbagi sebuah cerita yang kelihatannya sederhana. Tapi kalau kamu benar-benar memikirkannya, cerita ini bisa membuka mata tentang bagaimana ketertarikan sebenarnya bekerja. Cerita ini bukan tentang trik, bukan tentang cara menggoda, dan bukan tentang jadi orang lain. Ini cerita tentang satu pria, satu pengalaman, dan satu kesadaran yang mengubah cara pandangnya tentang wanita dan hubungan. Banyak orang percaya bahwa kalau seorang pria sudah punya hidup yang rapi, karir yang bagus, tubuh yang sehat, dan masa depan yang terlihat aman, maka wanita pasti akan datang dan bertahan. Logikanya terdengar masuk akal. Bahkan terdengar dewasa. Tapi kenyataannya sering tidak seperti itu. Ada pria yang terlihat sempurna di luar, tapi tetap sendirian bertahun-tahun. Dan ada pria lain yang hidupnya biasa saja, tapi wanita bisa melekat dengan sendirinya. Disitulah cerita ini dimulai. Beberapa waktu lalu aku menerima pesan dari seorang teman bernama Doni. Usianya 32 tahun. Dia bekerja sebagai software developer secara remote. Penghasilannya bagus, hidupnya stabil, dan secara finansial dia sangat aman. Bahkan dari hasil kripto, hidupnya sudah lebih dari cukup. Tingginya sekitar 175 cm, badannya fit karena rutin olahraga, cara bicaranya tenang dan rapi, dan hidupnya penuh pengalaman perjalanan. Kalau dilihat dari luar, Doni adalah tipe pria yang sering disebut wanita sebagai pria idaman. Pria yang aman. Pria yang logis. Pria yang terlihat siap untuk hubungan serius. Tapi justru disitulah keanehannya muncul. Hampir 10 tahun berlalu, dan tidak ada satupun wanita yang benar-benar melekat padanya. Wanita mau berkencan dengannya. Wanita memujinya. Wanita merasa nyaman masuk ke dunianya. Tapi semuanya berhenti di situ. Tidak ada yang benar-benar mengejar. Tidak ada yang berinvestasi secara emosional. Tidak ada yang bertahan lama. Yang lebih membuat Doni bingung, setelah pergi darinya, wanita-wanita itu justru memilih pria lain yang secara materi lebih biasa, hidupnya lebih sederhana, dan masa depannya tidak sejelas Doni. Bukan pria yang lebih hebat. Bukan yang lebih sukses. Hanya berbeda. Doni tidak mengerti apa yang salah. Dan di titik itulah kegelisahan mulai muncul di dalam dirinya. Sejak usia 20-an, Doni menjalani hidup dengan satu tujuan besar, membenahi dirinya. Dia tidak melakukannya karena panik atau minder. Dia hanya percaya bahwa hidup bisa diperbaiki kalau dijalani dengan benar. Karir ditata, penghasilan distabilkan, stres dikendalikan, rutinitas dijaga, tubuh dirawat. Semua terasa logis. Di kepalanya, ketertarikan itu sederhana. Kalau kamu menjadi pria bernilai, wanita pasti akan merespons. Dan memang, di awal semuanya terlihat sesuai harapan. Doni mudah mendapatkan kencan. Perhatian datang. Ketertarikan muncul. Tapi semua itu selalu berhenti di tahap awal. Tidak pernah berkembang menjadi keterikatan yang dalam. Doni sering mendengar kalimat yang sama, hanya dengan versi kata yang sedikit berbeda. Kamu itu luar biasa. Kamu pria yang langka. Kamu sebenarnya sempurna. Tapi kalimat itu selalu diakhiri dengan satu hal yang menyakitkan. Entah kenapa aku tidak merasakannya. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Doni akan melihat hal yang sama terulang. Wanita itu sudah bersama pria lain. Pria yang tidak lebih kaya, tidak lebih mapan, dan tidak lebih rapi hidupnya. Dari luar, tidak ada yang bisa dijadikan pembanding. Tapi kenyataannya jelas. Mereka memilih pria lain.
Titik balik datang dari sebuah momen yang terlihat sepele. Sebuah acara kumpul santai di sebuah rumah pantai. Doni datang bersama seorang wanita yang sudah ia temui sekitar 1 bulan. Namanya Fiona. Dia pintar, kreatif, dan punya energi yang tenang. Awalnya semua terasa biasa saja. Sampai Doni memperhatikan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Cara Fiona bereaksi terhadap seorang pria lain di sana. Namanya Singgi. Usianya akhir 20-an. Seorang fotografer lepas yang hidup dari proyek kecil tanpa rencana besar dan tanpa cerita hidup yang terdengar mengesankan. Tapi setiap kali Fiona berada di dekat Singgi, ada sesuatu yang berubah. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Tawanya menjadi lebih lembut. Fokusnya terkunci penuh. Yang paling menyakitkan, Singgi tidak melakukan apa-apa. Dia tidak menggoda. Tidak berusaha terlihat menarik. Tidak mencoba mengambil perhatian. Dia hanya hadir. 3 minggu setelah malam itu, Fiona mengakhiri hubungannya dengan Doni tanpa drama. Rasanya enggak ngeklik, katanya singkat. Beberapa hari kemudian, Fiona sudah bersama Singgi. Di titik itu, Doni berhenti menyalahkan wanita. Untuk pertama kalinya, dia berhenti bertanya kenapa mereka seperti itu, dan mulai bertanya dengan jujur ke dalam dirinya sendiri. Kesadaran itu datang dengan cara yang cukup brutal. Doni akhirnya memahami satu hal penting. Wanita tidak terikat pada apa yang kamu miliki, tapi pada bagaimana perasaan mereka saat berada di dekatmu. Dan perasaan itu jarang sekali bersifat logis. Latar belakang hidup bisa menarik perhatian, tapi yang menciptakan keterikatan adalah kondisi batin. Selama bertahun-tahun, tanpa sadar Doni membangun nilai sambil membawa kebutuhan yang halus. Bukan kebutuhan yang terlihat putus asa, tapi kebutuhan untuk dipilih, untuk divalidasi, untuk diyakinkan bahwa dirinya sudah cukup. Wanita mungkin tidak selalu bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi mereka selalu bisa merasakannya. Secara naluriah, wanita mengelompokkan pria dengan sangat cepat. Bukan dari seberapa tebal dompetnya, bukan dari seberapa rapi hidupnya, tapi dari posisi emosionalnya di hadapan mereka. Apakah pria ini berdiri sejajar, lebih tinggi, atau justru di bawah secara batin? Pria yang masih mencari persetujuan, bahkan dengan cara yang sopan dan rapi, perlahan ditempatkan di posisi bawah. Dan disitulah ketertarikan mulai melemah, bahkan sebelum hubungan benar-benar dimulai. Di titik ini, Doni mulai melihat pola yang selama ini luput dari perhatiannya. Hampir semua kencannya terasa seperti transaksi. Setiap pertemuan seperti presentasi. Setiap perhatian terasa seperti pembuktian. Setiap pencapaian dijadikan sinyal nilai diri. Tanpa sadar, wanita merasakan tekanan itu. Bukan tekanan untuk berkomitmen, tapi tekanan untuk mengakui nilai Doni. Dan disitulah keterikatan pelan-pelan mati, bahkan sebelum sempat tumbuh. Sampai di sini, cerita Doni belum selesai. Tapi di bagian ini, kamu mungkin mulai menyadari sesuatu yang penting. Bahwa banyak pria tidak kehilangan wanita karena mereka kurang baik, kurang mapan, atau kurang berusaha. Mereka kehilangan karena tanpa sadar sedang mencari. Mencari validasi. Mencari kepastian. Mencari pengakuan bahwa mereka sudah cukup. Dan saat seorang pria membutuhkan wanita untuk memastikan nilai dirinya, disitulah ketertarikan mulai runtuh, pelan tapi pasti. Setelah menyadari semua itu, Doni tidak langsung berubah jadi orang baru atau tiba-tiba jadi pria yang dingin. Dia juga tidak langsung kembali ke dunia kencan dengan strategi baru. Justru sebaliknya. Dia berhenti sejenak. Bukan karena takut,
bukan karena trauma, tapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang bergeser. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Doni berhenti menjadikan wanita sebagai cermin untuk menilai siapa dirinya. Dia berhenti mengukur harga dirinya dari pesan yang dibalas cepat, dari perhatian kecil, atau dari rasa disukai sesaat. Dia mulai memperhatikan dorongan-dorongan kecil di dalam dirinya yang selama ini tidak pernah ia sadari. Setiap kali muncul keinginan untuk mengirim pesan, Doni mulai bertanya pada dirinya sendiri. Kenapa aku ingin chat dia sekarang? Apa yang sebenarnya aku harapkan dari balasan ini? Apakah aku ingin terhubung, atau aku hanya ingin merasa diinginkan? Pertanyaan-pertanyaan ini terasa tidak nyaman. Tapi untuk pertama kalinya, Doni tidak langsung lari dari rasa tidak nyaman itu. Dia duduk bersama perasaan tersebut. Dia membiarkannya ada tanpa buru-buru menenangkannya. Dan dari situlah perubahan pelan-pelan terjadi. Energinya melambat. Reaksinya berkurang. Dia tidak lagi bergerak karena dorongan butuh. Dia tidak lagi menyesuaikan diri hanya supaya disukai. Yang berubah bukan kata-katanya, bukan gaya bicaranya, bukan penampilannya. Yang berubah adalah kehadirannya. Ada ketenangan yang sebelumnya tidak ada. Ada kestabilan yang tidak dipaksakan. Dan meskipun Doni tidak sadar, perubahan itu terasa jelas bagi orang-orang di sekitarnya. Saat Doni mulai berkencan lagi, reaksi wanita langsung berbeda. Dia tidak lagi gelisah saat suasana hening. Dia tidak merasa harus terus mengisi jeda dengan cerita atau prestasi. Dia mendengarkan tanpa berusaha mengambil apapun. Saat diuji secara emosional, dia tidak terpancing. Saat wanita menarik diri sedikit, dia tidak panik. Tidak mengejar. Tidak membuktikan apa-apa. Dan justru disitulah hal yang aneh mulai terjadi. Wanita mulai berinvestasi. Mereka mulai menghubungi lebih dulu. Mulai bertanya. Mulai penasaran. Di titik ini, satu hal penting menjadi jelas. Keterikatan tidak lahir dari rasa tertarik saja. Keterikatan lahir dari investasi emosional. Dan investasi hanya muncul ketika seseorang merasa aman, tapi tidak sepenuhnya mengendalikan. Disinilah paradoks besar dalam hubungan muncul. Banyak pria mengejar keterikatan, tapi justru wanita terikat pada pria yang tidak mengejar. Bukan karena permainan tarik ulur, bukan karena manipulasi, tapi karena sikap tidak butuh itu terasa membumi. Pria yang tidak haus validasi memancarkan rasa aman. Dan rasa aman, tanpa disadari, menumbuhkan hasrat. Doni tidak berubah menjadi pria yang dingin atau tertutup. Dia tetap hangat. Tetap hadir. Tapi dia tidak lagi membutuhkan respons wanita untuk merasa utuh. Beberapa bulan kemudian, Doni bertemu seseorang secara alami. Tidak ada trik. Tidak ada strategi. Hubungannya mengalir begitu saja. Dan yang menarik, wanita itu yang lebih dulu condong secara emosional. Dia yang mencari kejelasan. Dia yang berinvestasi. Bukan karena Doni menahan perhatian, tapi karena Doni tidak lagi membutuhkannya. Disitulah letak perbedaan besar yang selama ini sering tidak disadari banyak pria. Ketertarikan bukan soal apa yang kamu punya. Bukan soal seberapa sukses kamu. Bukan juga soal seberapa mengesankan hidupmu di mata orang lain. Yang menentukan adalah siapa dirimu saat tidak ada yang sedang kamu tampilkan. Saat kamu tidak sedang berusaha membuktikan apa-apa. Saat kamu tidak membutuhkan siapapun untuk memastikan nilai dirimu. Kebanyakan pria kehilangan wanita bukan karena mereka buruk. Justru sebaliknya. Mereka terlalu berusaha menjadi cukup.
Mereka terlalu ingin diyakinkan bahwa mereka layak. Dan saat seorang pria membutuhkan wanita untuk mengisi kekosongan batinnya, disitulah ketertarikan mulai runtuh. Wanita bisa merasakannya, meskipun mereka tidak selalu bisa menjelaskannya. Apa yang bisa kamu ambil dari cerita ini bukan sesuatu yang ajaib. Bukan teknik rahasia. Bukan manipulasi psikologis. Ini tentang keutuhan dari dalam diri. Perubahan nyata terjadi saat seorang pria berhenti bertanya, dia suka aku atau tidak, dan mulai hidup dengan sikap, aku tahu siapa diriku. Wanita tidak terikat secara emosional pada pria yang sibuk mengejar hasil. Mereka terikat pada pria yang tidak goyah oleh hasil. Pada kehadiran yang tenang. Pada kestabilan batin yang terasa, bukan dipamerkan. Keterikatan muncul saat wanita mulai berinvestasi. Dan investasi tidak lahir karena rasa terkesan semata. Ia lahir dari perpaduan antara ketidakpastian dan rasa aman. Dari pria yang cukup membumi untuk tidak mengejar, tapi cukup terbuka untuk benar-benar terhubung. Itulah sebabnya seringkali pria yang terlihat biasa saja di atas kertas justru menjadi yang paling diinginkan. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka tidak sedang berusaha mendapatkan hasrat. Mereka sudah utuh tanpa itu. Saat kamu berhenti tampil, berhenti terus mengoptimalkan diri hanya demi terlihat menarik, berhenti mengaitkan harga dirimu pada reaksi orang lain. Sesuatu yang aneh mulai terjadi. Wanita bisa merasakannya. Mereka mulai mendekat. Mulai berinvestasi. Mulai bertanya-tanya. Dan perlahan, keterikatan tumbuh dengan sendirinya. Bukan karena kamu berusaha lebih keras, tapi justru karena kamu berhenti berusaha. Ini bukan tentang menjadi cuek. Bukan tentang menjaga jarak. Dan jelas bukan tentang menghindari keintiman. Ini tentang menjadi terpusat di dalam diri sendiri. Tentang tidak reaktif. Tidak mudah terpancing. Tidak bergerak karena dorongan butuh. Pria yang tidak haus validasi terasa magnetis. Pria yang tidak sibuk mengejar kejelasan justru menjadi sumber kejelasan itu sendiri. Kebenarannya memang sedikit tidak nyaman, tapi justru membebaskan. Saat kamu berhenti menjadikan wanita sebagai sumber nilai dirimu, kebingungan itu hilang. Mereka langsung merasakannya tanpa perlu penjelasan. Ini bukan sekadar nasihat kencan. Ini penyesuaian ulang secara psikologis. Saat kondisi internalmu stabil, dunia di luar ikut merespons. Itulah prosesnya. Itulah pergeserannya. Dan itulah alasan kenapa sebagian pria dikejar, sementara yang lain perlahan dilupakan. Kalau kamu ingin terus belajar hal-hal seperti ini, pastikan kamu tetap membuka diri, tetap sadar, dan terus bertumbuh dari dalam. Karena daya tarik sejati bukan sesuatu yang kamu kejar. Ia muncul saat kamu akhirnya berhenti mengejar dan mulai benar-benar hadir sebagai dirimu sendiri.